Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa Sistem Informasi dari Universitas Tanjung Pura, angkatan 2025. Nama saya Deswa Gawamboro dengan NIM H110125109. Ini merupakan video presentasi untuk program yaitu tugas besar saya, yaitu struktur data. Di mana program yang saya buat kali ini yaitu program pemesanan tiket transportasi yang terpadu. Kita mulai ya. Yang pertama itu dari vouchernya. Ini voucher untuk tampilan pertamanya, yang dimana akan ada inisialisasi yang cukup banyak ini, mulai dari usernya, transportasinya, kemudian ada transaksi dengan penggalangan, dan di sini ada antrian dan spek. Pada tampilan pertama akan ditampilkan menu-menu yang akan dipilih, yang akan kita login, register, dan keluar. Jika user masukkan keluar, maka dia akan langsung berhenti. Dan jika 1 dan 2, itu akan melakukan login dan register. Kita lanjut ke menu login dan register. User akan diminta untuk register jika ia itu belum memiliki akun. Di mana user akan diminta memasukkan username dan akan melakukan pengecekan apakah itu kosong atau sudah ada username-nya. Dan jika username-nya itu operator admin, itu tidak berlaku juga. Dan kemudian user akan diminta untuk masukkan password. Jika kosong, itu tidak bisa. Lalu untuk konfirmasi ini harus sama dengan passwordnya. Dan jika itu berhasil semua, maka data-data tersebut akan dimasukkan ke dictionary user atau list user, sehingga dapat dilakukannya login. Nah, untuk login ini, user akan diminta melakukan input, yaitu username dan password yang telah dibuat tadi, dan akan dicek apakah role-nya itu customer, operator, atau admin. Untuk operator dan admin ini tidak bisa dibuat, sehingga harus dilakukan inisialisasi, kecuali untuk customer, yaitu pada register tadi. Nah, setiap role ini akan masuk ke menu yang berbeda-beda. Kita lihat dari menu yang pertama, itu menu customer. Menu customer itu pertama ada lihat jadwal dari transportasi, sorting harga, pesan tiket, dan lihat riwayat. Kemudian setiap user dapat logout. Ini untuk fiturnya. Kemudian untuk operator itu ada fitur lihat data transportasi, tambah transportasi, dan hapus transportasi. Dan untuk admin dapat lihat laporan transaksi, lihat antrian pemesanan, histori pembayaran, dan lihat hasil user. Ini untuk fiturnya. Dan ini untuk fitur operator. Kemudian untuk customer ini prosesnya yang dimana ini ada tampilan transportasi. Ini akan menampilkan data-data transportasi yang telah ada, sehingga user dapat melihat apa yang mau dimasukkannya. Yang kedua itu ada cari transportasi. Cari transportasi ini akan diminta berdasarkan dengan inputnya itu merupakan tujuan yang dicari. Kemudian yang ketiga itu ada menu sorting. Di sini sorting itu ada dua. Saya lakukan itu dari termurah dan termahal dan termurah. Jika yang terpilih itu nomor 1, maka program akan menjalankan sorting dari yang termurah ke mahal, dan yang kedua itu sebaliknya. Sorting yang saya gunakan itu bagus sort, sehingga program akan menjalankan sorting dengan secara manual dengan cara membandingkan posisinya sampai hingga akhir. Dan ini untuk voucher pemesanan tiket, di mana user akan diminta kode, kemudian akan dicek apakah kursinya itu ada. Jika ada, akan lanjut dengan ini untuk proses pembayaran. Jika user masukkan proses pembayaran, data transaksi yang dilakukan tersebut akan dimasukkan ke list yang telah dibuat.
dan akan dimasukkan riwayat perjalanan transaksinya. Ini untuk riwayat perjalanan username ini dari user yang melakukan pembayaran. Saya lanjut ke operator. Di sini ada tim dua, sebetulnya ada tiga. Namun satunya ini itu lihat transportasi, sehingga saya satukan dengan customer, yaitu ini. Ini untuk nomor kedua, yaitu kamar transportasi. Operator akan diminta menginput ID. Kemudian nanti apakah ID-nya itu sudah ada atau belum. Kemudian operator akan melakukan input datanya, dan jika datanya terjadi kesalahan akan menampilkan output ini. Jika tidak, hasil dari data tambah tadi akan dimasukkan ke dalam transportasi, data transportasi. Ini untuk tiga, yaitu hapus transportasi. Operator akan menghapus berdasarkan ID-nya. Jadi akan diminta input ID, kemudian program akan menghapus berdasarkan ID tersebut. Ini untuk menu admin. Sebenarnya ini kurang lebih sama, di mana admin melakukan lihat laporan. Yang pertama itu laporan keseluruhan, sehingga admin akan melihat laporan yang transaksi tersebut dan total keuntungan mereka itu berapa. Ini untuk lihat antrian yang dilakukan oleh user customer, dan yang ini untuk histori pembayaran, di mana transaksi yang berhasil dilakukan oleh customer. Dan ini untuk melihat data user yang telah terdaftar melalui registrasi sendiri. Itu prosesnya. Saya lanjut ke programnya. Saya lanjut ke fungsi yang pertama, waktu tampilkan transaksi. Ini akan menampilkan data-data transaksi yang telah ada. Kemudian lanjut ke fungsi registrasi. Register, seperti yang saya jelaskan, user akan melakukan input berdasarkan yang dimintai, yaitu username, password, dan konfirmasi, dimana semua ini harus benar atau tidak, agar tidak akan program akan kembali. Ini cari transportasi, yang dimana akan dilakukannya pencarian berdasarkan keywordnya itu tujuan. Hasil di sini akan ditampung untuk menampilkan transportasi berdasarkan keyword tadi. Ini program sortingnya. Yang pertama itu menu sorting. Menu sorting ini tergantung dari pilihan. Jika yang pertama, program akan menaruh descending itu false, atau programnya akan menjalankan dari termurah ke mahal. Yang kedua itu sebaliknya, dimana sehingga pada program bubble satu ini program akan berjalan tergantung dengan kondisi descendingnya, true atau false. Kemudian setelah itu akan dilakukan kondisi itu, arraynya akan ditukar sesuai dengan urutannya. Ini melakukan pesan paket, di mana berdasarkan dari kode, kemudian ditemukan itu untuk mencari transportasi tersebut, dan untuk menampung lebih tepatnya. Jika variabel ditemukannya kosong, akan menggunakan ini. Jika kursinya itu habis, itu ditemukan dari ini, akan langsung ini. Kemudian di kursi yang tersedia akan disuruh masukkan kursi nomor 5 yang ingin ditempati. Jika kursi tidak ada, maka menggunakan ini. Nah, antrian pemesanan ini melakukan queue atau antrian, seperti namanya queue, sehingga username akan terlihat pada antrian untuk admin nanti. Dan ini proses pembayarannya. Jika user melakukan pembayarannya dengan sampai akhir, akan menampilkan data seperti ini, yang dimana ini nanti akan dimasukkan ke transaksi. Kemudian jika tidak, maka antrian tersebut akan dikeluarkan dari sebelumnya. Dilihat riwayat, dimana tergantung jika ada riwayat atau tidak. Jika ada, maka akan menampilkan ini untuk menu customer ini. Kemudian
ada token transportasi seperti yang saya bilang menggunakan ID. Kemudian setelah itu akan dicek apakah ada duplikasi atau tidak. Jika tidak ada, maka akan dimintai data-data tersebut. Setelah itu akan dimintai masukkan harga dan jumlah kursi. Jika inputannya itu nilainya salah, maka akan datang di. Nah, setelah itu program akan membuat data ini, dan data ini akan dimasukkan ke data transportasi. Ini hapus tadi yang dimana terdapat dari kode, dan kode ini akan dicari untuk menghapus mana yang transportasi yang dihapus. Ini menu operatornya. Ini untuk melihat laporan. Untuk menu admin hampir semuanya mirip, di mana akan dicek apakah adanya laporan atau belum. Jika ada, maka akan dilakukan pengulangan untuk menampilkan hasil tersebut. Hasil ini sama seperti ini antrian, tapi ini untuk antrian pemesanan. Ya. Jika ada, maka akan ditampilkan sama histori pembayaran, di mana dia kurang lebih mirip dengan yang laporan. Dan untuk lihat daftar user, ini tergantung dari user yang telah registrasi sebelumnya, di mana ada list berisi user. Dan ini untuk menu adminnya. Ini untuk menu loginnya, di mana user akan diminta untuk username dan password. Kemudian akan dicek apakah passwordnya itu betul dan username itu ada pada user. Kemudian role-nya ini untuk disimpan berdasarkan dari dictionary file tersebut. Dan ini akan menampilkan tergantung dari role-nya. Kemudian ini utamanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.